Menurut kalian, di dalam negosiasi, siapa yang memiliki lebih banyak kontrol? Dia yang bertanya atau dia yang mendengarkan? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat kita diuntungkan dalam negosiasi. Caranya adalah dengan memberikan ilusi kontrol terhadap lawan bicara kita. Lalu, apa itu ilusi kontrol? Yaitu sebuah kondisi di mana seseorang merasa dia punya kuasa dan dia punya kontrol, yang padahal enggak. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan ilusi kontrol ini? Simpel sekali, yaitu dengan bertanya. Bertanya pertanyaan yang memiliki unsur apa dan bagaimana. Kenapa apa dan bagaimana? Karena semua orang itu suka pertanyaan ini. Dengan apa dan bagaimana membuat seolah-olah kita menghormati lawan bicara kita, dan akhirnya ketika lawan bicara kita menjelaskan apa dan bagaimana, dia akan merasa pintar, dan itu bisa menjadi keuntungan kita. Sebaliknya, jika kita bertanya, kenapa? Itu akan memicu sifat defensif lawan bicara kita. Kalau kita ditanyain kenapa, kita akan merasa dituduh dan merasa dipertanyakan. Contohnya, jika kita tanya ke klien kita, kenapa Bapak minta saya untuk ngantar produknya 3 minggu lagi? Pertanyaan seperti itu membuat lawan bicara kita merasa dituduh dan dicurigai. Sebaliknya, jika kita bertanya, ada apa Pak 3 minggu lagi? Dia akan menjelaskan bahwa mungkin dia baru bisa melunasi produk kita 3 minggu lagi, atau mungkin 3 minggu lagi barangnya baru akan dipakai, dan berbagai macam alasan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memainkan empati untuk mengontrol lawan kita, yaitu dengan memaksa lawan kita untuk berempati kepada kita. Kenapa? Karena kadang kita ada beberapa hal yang diminta oleh lawan bicara kita atau klien kita, tapi kita tidak bisa menyanggupi. Sedangkan lawan bicara kita itu maksa dan dia nggak mau melihat kondisi kita. Caranya sama simpelnya, kita hanya perlu bertanya, gimana caranya saya ngelakuin itu Pak? Contohnya, saya punya klien, dia kebetulan seorang I.O. Meski belum I.O. yang sangat terkenal, tapi banyak sekali yang menggunakan jasanya. Lalu pada suatu hari ketika dia sedang konsultasi sama saya tanyakan dong, Mas, ini kenapa laporan keuanganmu merah semua? Lalu dia menjelaskan bahwa beberapa minggu terakhir dia dapat klien yang sangat besar di Jakarta, sebuah diskotik yang sangat terkenal, dan mereka meminta klien saya untuk menjadi I.O. di beberapa event mereka. Dan dia sudah mengerjakan sekitar 5 project atau 5 event bulan itu. Tapi dia belum dibayar sama sekali. Katanya sih akan dilunasi di awal bulan nanti. Tapi di project ke-6, dia mulai merasa nggak sanggup. Karena kapitalnya udah habis dan dia akhirnya konsultasi sama saya. Lalu saya pun bilang ke dia, udah telepon aja, bilang sama mereka gimana caranya saya ngerjain proyek itu Pak. Lalu klien saya pun panik, dia bilang, Pak saya nggak berani Pak, nanti kalau malah di cancel dan uang saya nggak balik full gimana Pak? Lalu saya bilang, udah jangan khawatir, intinya kalau kamu ngomong gitu ke mereka, mereka akan mikir 2 kali dan melihat kondisimu lagi. Setelah beberapa saat saya meyakinkan dia, akhirnya dia berani. Dia pun telepon tempat itu. Dia bilang, Pak, mohon maaf, gimana caranya saya ngerjain proyek ini Pak? Saya udah kehabisan kapital. Lalu mereka pun merespon, iya Kak, saya tahu sulit buat ngerjain proyek ini. Sebelumnya saya minta maaf, belum bisa bayar buat proyek-proyek sebelumnya karena kebetulan pihak kita juga sedang ada trouble Kak. Mungkin kami bisa bayar dulu setengahnya, lalu bulan depan kami lunasin sisanya. Gimana Kak? Di sini dari respon mereka kita bisa melihat bahwa mereka memang kasihan dengan klien saya, tapi juga mereka malu. Mereka malu karena mereka tidak profesional, mereka tidak terorganisir, SOP mereka tidak jelas, dan problem ini yang membuat mereka tidak memanusiakan klien saya. Dan dengan memainkan empati mereka, akhirnya mereka menyadari bahwa klien saya juga harus dimanusiawikan. Selain untuk memainkan empati, pertanyaan gimana caranya saya ngelakuin itu Pak, itu juga bisa digunakan untuk menuntun jalan pikiran lawan bicara kita. Biasanya kalau saya seringnya pakai 3 pertanyaan.
Gimana caranya saya ngelakuin itu, Pak? Apa yang akan terjadi kalau saya ngelakuin itu, Pak? Dan bagaimana caranya saya menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Sebetulnya 3 pertanyaan tadi itu arti dan maksudnya sama, tapi bisa memberikan 3 efek yang berbeda. Kalau kalian bertanya 3 pertanyaan tadi dalam suatu masalah, kalian bisa membuat lawan bicara kalian melihat dari 3 sudut pandang dan membuat mereka menyeriusi pertanyaan kita. Lalu mereka akan memberikan kita informasi yang bisa kita gunakan. Selain itu, apa dan bagaimana ini juga bisa digunakan di berbagai macam situasi. Contohnya, kalau misalnya kita deal, gimana kelanjutan proyek ini, Pak? Gimana caranya saya tahu kalau Bapak itu serius dan gak cuma nyari konsultasi gratis aja? Gimana pengalaman Bapak sebelumnya dengan konsultasi bisnis lain? Apakah sebelumnya Bapak pernah terjun di bidang proyek ini? Dan sebagainya. Intinya seperti itu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.